Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu orang baik, retorikanya oke, mengandung kelucuan, juga humor, bersahabat, akrab. Untuk rata-rata umum masyarakat Indonesia itu termasuk satu dari yang the best. Satu dari yang the best. Oke. Bagus. Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo tuh teman saya tegas. Dulu saya pernah jadi ketua tim suksesnya, tapi saya tahu satu hal tentang Pak Prabowo, orangnya tegas, yang kedua tidak koruptif, tidak dan konsisten, konsisten dia kalau bicara. Mungkin dulu dia punya masalah dituduh, taruhlah pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah itu salah satu masalah yang dicatat, tetapi ingat pada waktu itu situasi politiknya ya seperti itu dan dia ada di posisi itu. Tapi selama saya berteman dia dengan Pak Prabowo orangnya enggak koruptif, konsisten, konsisten. Waktu saya habis menjadi ketua timnya dulu di tahun 2014, kan dia kalah, saya datang Pak, saya pamit, sudah selesai tugas saya, Bapak kalah. Saya katakan Pak Prabowo masih mau menggugat ke pengadilan, saya bilang enggak Pak, saya enggak ikut menggugat, saya tahu saya ini mantan hakim, tahu Bapak tetap kalah di pengadilan, enggak gitu. Ya udah Bapak silahkan terus. Kemudian apakah Bapak pernah merasa mengeluarkan uang untuk saya bilang. Bapak saya kan tim sukses. Orang tuh menganggap kalau jadi tim sukses dapat uang miliaran, puluhan miliar. Apa Bapak pernah ngirim uang kepada saya melalui siapapun? Kalau nanti saya klarifikasi, saya tidak pernah dapat uang sedikit pun dari Bapak. Enggak, kalau Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud enggak sepeser pun, saya tahu. Tapi kalau si A, si B, si C, saya tahu itu. Makan uangnya. Gitu. Kalau Pak Mahfud enggak. Gitu. Nah pada akhirnya beberapa tahun kemudian dia ketemu di satu forum dengan saya, ini Pak Mahfud nih bener, harusnya dulu saya enggak usah gugat ke pengadilan katanya, saya pasti kalah gitu. Tapi saya dulu ikut orang-orang itu, artinya dia sportif. Pak Prabowo ini orang yang sportif gitu ya. Dan banyak hal lagi. Siapa lagi? Oh, yang ketiga Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan itu teman yang menurut saya cerdas, pinter. Itu junior saya. Di UGM ya? Enggak. Saya sudah dosen, dia masih SMA. Jadi dia itu gini, waktu saya mau berangkat ke Amerika dulu, pamitan lah. Bapaknya Anies ini namanya Rashid Baswedan. Itu temen dosen saya di Jogja. Nah ketika saya mau ke Amerika tuh pamitan. Lalu Anies tuh ikut, masih kecil gitu. Nis katanya, kamu besok kalau besar tirulah orang seperti Pak Mahfud ini. Rajin belajar, tekun, rajin beribadah, kamu harus jadi seperti dia. Gitu. Itu dibilang sama Anies waktu itu. Waktu saya mau berangkat ke Amerika di tahun 89. Masih kecil, Anies masih kecil, masih ikut ayahnya. Nah, sekarang Anies ingat itu. Kalau ketemu dulu saya jadi seperti sekarang kan oleh ayah saya disuruh niru Pak Mahfud ini katanya. Anies seperti adik lah. Anies itu dengan saya seperti adik. Ibunya sampai sekarang masih telepon-teleponan dan sebagainya. Saya anggap dia orang pinter. Ya pasti setiap orang ada kelemahannya. Nah, pinter ngomongnya pinter, bahasanya bagus, manis gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Kan setiap calon pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Betul. Siapa lagi? Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY saya tidak banyak kenal ya, karena pertama profesinya biasa dekat dengan ayahnya. Tetapi dengan AHY-nya sendiri, waktu saya dekat dengan ayahnya, AHY itu masih tentara. Tetapi kalau saya melihat perjalanan karirnya ya boleh juga punya masa depan dia, karena dia masih sangat muda sekarang ini dan sudah memimpin partai politik. Kalau itu di-maintain, itu mungkin dalam satu dasawarsa ke depan dia sudah akan sangat ada di salah satu puncak etalase kepemimpinan nasional kita ya, di salah satu puncak etalase kepemimpinan kita. Sekarang aja peluangnya sudah mulai terbuka, kita lihat aja nanti. Tapi secara umum dia anak pandai seperti ayahnya. Terakhir Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, ya. Saya dulu tidak nyangka Sandiaga Uno tuh bisa masuk ke politik, karena dia kan dulu seorang pengusaha muda
yang kayaknya jauh-jauh gitu dari politik ya. Saya tahunya Sandiaga Uno tuh mulai berpolitik ketika menjadi calon wakil gubernur DKI aja kali ya. Sebelum itu saya lihat dia seorang pengusaha. Oleh sebab itu ya menurut saya ya dicoba aja. Bagaimana perjalanan dia ke depan saya belum bisa memberikan penilaian lebih jauh. Meskipun saya kenal baik, baru 2 hari lalu saya ketemu berdua gitu. Yang ngobrol-ngobrol tentang Indonesia, tentang masa depan kita dan tentang pemilu dan sebagainya.